Bab 112, Pertemuan dengan calon pekerja. Jangan khawatir, aku akan melihat kemampuan dan karakter mereka dan memastikan siapa saja yang akan dipilih. Asalkan mereka memiliki kemampuan dan karakter yang baik, maka semuanya akan dipertahankan. Kata Lin Hai. Oke, para pekerja ini sedang menunggu di toko. Kata Lin Ruoxue. Mereka segera naik kereta kuda dan berangkat. Lin Hai melihat lokasi toko ini berada di jalan paling sentral di ibu kota, dan letaknya di sudut jalan, lokasi yang bagus dan sulit didapat. Bagaimana bisa mendapatkan lokasi sebagus ini? Lin Hai tampak kebingungan. Lin Ruoxue juga bisa melihat apa yang dipikirkan Lin Hai. Tempat yang bagus seperti ini biasanya akan disewakan dengan begitu cepat, sehingga tidak mungkin bagi Lin Hai untuk mendapat kesempatan sebagus ini. Terlebih lagi, Qiaoer secara khusus sudah bertanya dan mengetahui bahwa tidak ada toko yang disewakan di lokasi bagus seperti ini. Lin Ruoxue tersenyum tipis dan menjelaskan, toko ini sebenarnya milik keluargaku, tetapi bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Aku secara khusus bertanya kepada ayahku, daripada tidak menghasilkan uang, lebih baik menyewakannya kepada kamu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas dengan toko ini? Puas? Tentu saja aku puas. Tapi keluarga kamu telah menjalankan bisnis di tempat yang bagus seperti ini, kenapa mereka tidak menghasilkan uang? Lin Hai terlihat penuh keraguan, dengan posisi toko yang bagus seperti ini, selama kita tidak menipu orang, kita pasti bisa menghasilkan uang dengan menjual barang apa saja. Jika ini hanya untuk membantu Lin Hai dalam menjual anggur, hal seperti ini sebenarnya tidak diperlukan. Lagi pula, asalkan anggurnya enak, tidak masalah jika lokasi tokonya agak terpencil. Lin Ruoxue menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku sudah lama tidak ingin membuka toko ini, tetapi aku mempertahankannya hanya untuk membuktikan diri. Kenapa? Apa kamu salah memilih bisnis? Lin Ruoxue menggelengkan kepalanya, tidak peduli bisnis apa yang kita jalankan, selama bisnis itu berada di wilayah istana, orang kuat itu pasti akan membuka toko yang sama untuk bersaing. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Ruoxue, Lin Hai langsung mengerti, dia tidak menyangka orang-orang berkuasa itu begitu sombong, mereka berani berurusan dengan Lin Tiangui. Hal ini juga menunjukkan keadaan Ibu Suri dan Lin Tiangui di istana memang kurang baik. Hal ini memungkinkan para pejabat yang berkuasa untuk bertindak sesuka hati tanpa mendapat hukuman. Namun, Lin Tiangui benar-benar tidak bisa menemukan kesalahan apapun dari mereka dalam persaingan bisnis seperti itu. Dia hanya bisa menanggungnya dalam diam. Aku akan menyewa toko ini, jangan khawatir. Cepat atau lambat akan membuat orang itu merasakan akibatnya. Lin Hai berkata dengan dingin. Lin Ruoxue tampak sangat senang. Kemarin, ayah berkata bahwa toko ini sangat cocok untukmu. Dengan anggur yang begitu bagus, mereka tidak hanya akan kalah bersaing, bahkan bisnis peracikan anggur mereka pun akan terpengaruh. Sepertinya aku bisa membalas dendam ayahku. Ya, benar. Mulai sekarang, aku tidak akan minum anggur yang diracik oleh keluarga kaya dan berkuasa. Biarkan mereka merasakan dan menangis perlahan. Lin Hai melihat sekeliling toko, yang totalnya memiliki 3 lantai, luas totalnya hampir 1000 meter persegi. Namun, bisnis dia sekarang adalah bisnis anggur, jadi akan sia-sia jika memiliki toko yang sebagus dan seluas ini. Dia berpikir untuk menjalankan bisnis lain juga di masa depan. Kita harus memanfaatkan lokasi yang bagus ini secara maksimal. Karena ini toko yang bagus, harga sewanya tidak boleh murah. Aku akan membayarmu 1000 tak perak setahun sebagai uang sewa. Bagaimana menurutmu? Kata Lin Hai. Lin Hai sudah meminta Qiaoer untuk menanyakan pasaran harga sewa di ibu kota akhir-akhir. Ini adalah pasaran harga tertinggi. Lin Ruoxue menggelengkan kepalanya dan berkata, harga ini terlalu tinggi. 600 tael perak setahun sudah cukup. Itu sudah menguntungkan. Hahaha. Kalau saya bilang 1000 tak artinya ya 1000 tael. Bisnis aku sangat menguntungkan, jadi uang yang sedikit ini tidak akan ada artinya. Lagi pula, kudengar sang raja telah menyumbangkan semua uangnya untuk bantuan bencana. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini? Turuti saja aku. Aku akan mengutus seseorang untuk mengantarkan uang itu ke rumahmu nanti. Lin Ruoxue bukanlah orang yang bertele-tele, dia langsung menyetujuinya. Tidak lama kemudian, 5 orang berjubah coklat datang. Sekilas, itu adalah pakaian standar seorang calon penjaga toko. Ini para calon pekerja yang kucarikan untukmu, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja pada mereka. Kata Lin Ruoxue, kelima calon pekerja itu membungkuk bersama, salam, Tuan Lin. Tidak perlu sopan,
Tidak ada petinggi di sini, kita hanya membicarakan bisnis, kata Lin Hai. Semuanya, silakan duduk, ayo ngobrol dengan santai. Lin Hai segera duduk dan bertanya tentang beberapa masalah manajemen. Kelima orang tersebut menjawab dengan lancar dan memiliki wawasan mendalam tentang bisnis, terutama ketika mereka mendengar bahwa Lin Hai bersedia membayar 2 kali lipat gaji untuk mempekerjakan mereka pergi ke pedesaan untuk mengambil alih bisnis pengangkutan. Salah satu calon pekerja itu mengajukan diri. Tuan Lin, aku malu tidak bisa memenuhi kepercayaan sang raja. Aku telah gagal menjalankan bisnis dengan baik di tempat sebaik ini. Aku merasa malu untuk terus tinggal di ibu kota. Jika Tuan Lin tidak keberatan, aku ingin mengelola bisnis pengangkutan itu, tidak perlu menggandakan gaji, cukup berikan saja seperti biasa. Kata Ma Yuhua, haha, untunglah Tuan Ma bersedia. Tapi aku sudah mempertimbangkan dengan matang berapa gaji yang akan dibayarkan. Lagi pula, kondisi di sana jauh lebih sulit, tentu saja, siapapun yang pergi ke sana harus mendapat penghasilan lebih banyak, namun, bisnis pengangkutan itu akan menjadi semakin besar di masa depan, dan cepat atau lambat kantor pusatnya akan dipindahkan ke ibu kota. Setelah kamu pergi ke sana, kamu tidak hanya perlu mengelola bisnis pengangkutan ini, tetapi juga mencari dan melatih beberapa calon pekerja yang berkualitas. Di masa depan, kamu akan menjadi manajer utama, dan setiap tempat akan memiliki manajer cabang. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Ma Yuhua telah menjadi penjaga toko selama lebih dari 10 tahun. Dia segera mengetahui bahwa Lin Hai memiliki ambisi besar dan sedang mencoba melakukan bisnis pengangkutan di seluruh Daxia. Dia sangat bersemangat, jika aku bisa menjadi kepala manajer di sebuah bisnis sebesar itu, aku akan mati dengan tanpa penyesalan. Ini adalah impian terbesar dalam hidupnya. Terima kasih, Tuan Lin. Aku akan melakukan yang terbaik. Ma Yuhua sangat bersemangat, bahkan suaranya terdengar bergetar. Baiklah, selama kamu bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik, gajimu akan meningkat di masa depan. Aturannya di sini adalah mengambil sebagian dari keuntungan setiap tahun dan membagikannya kepada semua karyawan. Jika kamu melakukan pekerjaan ini dengan baik, maka bonusnya akan lebih tinggi dari gaji kamu. Lin Hai tahu betul bahwa jika dia ingin kudanya berlari kencang, dia harus memberinya lebih banyak rumput untuk dimakan. Para pekerja lainnya juga sangat gembira setelah mendengar hal ini. Jarang sekali bertemu dengan bos yang begitu murah hati. Mereka harus bekerja keras, dan cepat atau lambat mereka akan menghasilkan banyak uang. Lin Hai kemudian menjelaskan beberapa aturan tentang bisnis tersebut. Mereka diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan yang besar. Bagaimanapun, komunikasi di zaman ini terlalu terbelakang, pesannya terlalu lambat untuk disampaikan. Banyak peluang bisnis yang cepat berlalu, dan seorang manajer toko harus mampu mengambil keputusan pada saat-saat kritis. Lin Hai tidak menyangka bahwa aturan ini akan langsung diterima oleh mereka. Semakin banyak kekuasaan yang diberikan kepada mereka, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Kebanyakan pengelola toko bersyukur atas kepercayaan ini dan merasa diakui. Mereka pasti akan bekerja lebih keras. Terlebih lagi, Lin Hai juga akan membagikan dividen di akhir tahun, dan semakin baik mereka bekerja, semakin banyak penghasilan mereka. Tak hanya pengelola toko, tapi para karyawan pun akan sangat bersemangat. Setelah percakapan ini, Lin Hai mempromosikan seorang pekerja bernama Chi Feng Mao menjadi kepala penjaga toko anggur tersebut. Yang lain akan membantu semua pekerjaan, dan kami akan mengirimkan mereka setelah bisnis lain dibuka. Bab 113. Tugas. Lin Hai memilih Chi Feng Mao karena setelah mengobrol dengannya, dia menemukan bahwa semua orang sangat menghormatinya. Dalam setiap lapisan masyarakat, orang yang bermoral tinggi dan dihormati selalu bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Benar saja, setelah Lin Hai mengumumkan penunjukannya, tidak ada satupun pekerja lainnya yang merasa tidak senang. Chi Feng Mao segera berdiri dan memberi hormat. Terima kasih atas kepercayaan, Tuan Lin. Aku akan melakukan yang terbaik. Lin Hai juga berdiri dan membalas salamnya. Mulai sekarang, aku akan menyerahkan urusan ini kepadamu. Hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah nama bisnisnya. Lin Hai sudah membuat persiapan, dan memberi nama kilang anggur Deyu. Semua orang menganggap nama itu sangat bagus dan menyetujuinya dengan suara bulat. Agen pengawalan yang baru didirikan dinamakan Agen Pengawalan Wei Yuan. Dan usaha pengangkutan barang dinamakan Jasa Pengangkutan Barang. Lin Hai mengkonfirmasi semuanya dan menyerahkan sisanya kepada para pengelola toko. Sangat mudah untuk menemukan sahabat di Beijing. Lin Hai tidak perlu melakukan hal kecil ini. Terlebih lagi, toko-toko ini sudah bisa beroperasi dengan normal. Hanya perlu sedikit dekorasi dan mengganti papan nama usahanya.
Derajat, sekarang semuanya sudah dikonfirmasi. Aku akan mengirimkan anggurnya kepada kamu besok pagi. Lalu aku akan merekomendasikannya ke semua restoran di seluruh ibu kota. Ngomong-ngomong, tempat paling populer bagi orang kaya di ibu kota adalah rumah bordil dan perahu. Kita tidak boleh melewatkan tempat itu. Biasanya mereka menjual lebih banyak minuman keras daripada restoran BP0. Lin Hai menjelaskan kepada mereka, jangan khawatir, Tuan, aku pasti akan memperhatikan hal seperti ini. Chi Feng Mao segera menyetujuinya. Setelah mengobrol, mereka menemukan bahwa pemahaman Lin Hai tentang bisnis jauh lebih hebat daripada pemahaman mereka. Banyak ide yang bahkan belum pernah terdengar sebelumnya dan sangat menakjubkan, tidak ada yang berani meremehkan Lin Hai. Lin Ruoxue melihat bahwa Lin Hai ternyata mengetahui tempat-tempat seperti itu, dia langsung merasa cemburu. Bagaimana kamu bisa tahu banyak tentang tempat seperti itu? Apakah kamu sering pergi ke sana? Bukan begitu, kita berbisnis anggur. Selain mencari perempuan, para orang kaya pergi ke rumah bordil untuk minum, kan? Lagi pula, harga anggur ini jauh lebih tinggi, dan orang biasa tidak akan mampu membelinya. Dan hanya bisa dijual kepada orang kaya. Lin Hai tidak menyangka Lin Ruoxue bisa begitu cemburu, dan dia benar-benar tidak berdaya. Jika dia tahu akan seperti ini, dia akan membicarakan hal ini lain kali. Chi Feng mau bereaksi dengan cepat, dia berkata dengan cepat, Tuan muda, apa yang kamu katakan benar sekali. Kurang dari 10% kedai minuman di ibu kota mampu membeli anggur jenis ini. Tetapi semua tamu di rumah bordil pasti akan mampu membelinya, karena ini bisnis, maka semua orang itu adalah pelanggan kita. Tentu saja hal ini akan menjadi prioritas. Namun, Lin Ruoxue masih tidak tenang, dia mendengus dingin dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu datang ke tempat makmur di ibu kota ini, kamu pasti ingin mengunjungi rumah bordil itu dan mencari wanita cantik untuk menemani kamu. Apakah ada pejabat dan orang kaya yang belum pernah ke sana? Derajat Lin Hai berkata dengan tegas, sepertinya kamu masih belum memahamiku. Bagaimana aku bisa tertarik dengan para pelacur itu? Terlebih lagi Nona, kamu secantik peri, tidak ada yang bisa menandingi kecantikanmu. Bahkan jika suatu hari nanti, aku merasa ingin melihat wanita cantik, aku akan mendatangimu. Bagaimana wanita para pelacur itu bisa dibandingkan denganmu? Melihat ekspresi serius Lin Hai, Lin Ruoxue menjadi sangat senang, meskipun Lin Hai hanya berusaha mengelak dari tuduhan Lin Ruoxue, tapi setiap kata yang Lin Hai ucapkan itu memuji dirinya, bagaimana mungkin dia tidak gembira. Baiklah, kalau begitu aku akan mempercayaimu kali ini. Kecemburuan Lin Ruoxue telah hilang sepenuhnya, dia tidak marah lagi. Benar, kamu terlihat paling cantik saat tersenyum. Ada apa denganmu hari ini? Mulutmu lebih manis dari madu. Hei, aku mengatakan yang sebenarnya. Oh, ada hal penting yang harus kulakukan. Aku harus cepat menyiapkan anggur untuk dijual besok. Aku pergi dulu. Selamat tinggal. Lin Ruoxue juga memahami masalah ini, dia mengangguk dan menyetujuinya. Silakan lanjutkan pekerjaanmu, tapi jangan melupakan pertemuan puisi besok. Aku tahu, aku berjanji tidak akan melupakannya. Derajat Lin Hai, Wang Dayong dan lainnya segera berpencar dan melakukan pekerjaannya masing-masing. Mereka harus membeli anggur secepat mungkin, juga membeli kayu bakar dalam jumlah besar. Di ibu kota, masyarakat harus membeli kayu bakar dari para penebang kayu untuk keperluan memasak. Di musim dingin, kayu dibakar untuk memanaskan suhu rumah. Dengan ini, membeli kayu bakar saja akan menghabiskan uang yang banyak setiap bulannya, dan hal ini benar-benar tidak bisa dihemat, karena orang luar tidak dapat dipekerjakan. Xiao Lian diminta untuk melakukan penerangan, yang lain menuangkan anggur ke dalam panci. Semua orang sangat sibuk. Lin Hai menyadari bahwa ketika anggur disuling, aroma anggur yang kaya dapat tercium dari kejauhan. Jika ini terus berlangsung, dia khawatir akan ada yang tahu kegiatan peracikan anggur ini. Baiklah, begitu kita punya uang yang cukup, kita harus membeli sebidang tanah untuk membangun kilang anggur, kata Lin Hai. Kalau kita membangun kilang anggur di ibu kota, akan memakan biaya yang besar. Kata Wang Dayong, kami juga telah mengecek lokasi di ibu kota, dan harga rumah dan tanah di ibu kota sangat mahal. Hal ini dikarenakan ramainya penduduk di ibu kota, orang biasa hanya bisa tinggal di luar kota, dan hanya mereka yang punya uang yang berani tinggal di dalam kota. Tentu saja, semakin bagus tempatnya, semakin mewah bagi orang kaya untuk tinggal di sana. Orang biasa tidak akan mampu tinggal di sana, kata Lin Hai. Hehe, tapi kami tidak masalah.
Meski kami tidak mampu membeli rumah besar di tempat yang bagus, kami tetap bisa membeli rumah kecil di pinggiran kota. Kata Liu Ergo, ya, ini semua berkat kamu, kami semua bisa berada di posisi saat ini. Pikirkan masa lalu ketika kami bahkan tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup untuk menghidupi keluarga kami, sungguh tidak mudah hidup mereka, namun, orang kaya dan berkuasa itu masih akan menindas mereka. Situ menghela nafas dan berkata, hei, itu bukan masalah, Tuan Lin ada di sini. Siapapun yang berani menindas orang akan dipukuli dengan tongkat. Tidan berkata dengan bangga, benar, Tuan kita memiliki Ibu Suri dan pangeran yang mendukung dirinya, siapa yang berani macam-macam dengan mereka. Liu Ergo juga tampak bangga. Kalian harus ingat ini, jika ada yang menindas masyarakat, kalian boleh turun tangan, tapi ada beberapa syaratnya. Lin Hai berkata dengan serius. Apa syarat itu? Liu Ergo tampak kebingungan. Pertama, jika mereka berjumlah banyak orang dan terlalu kuat, jangan memaksakan diri untuk melawan mereka. Segera kembali ke prefektur Jingzhou dan minta bantuan lebih lanjut. Lagi pula, begitu orang-orang berkuasa itu menemukan alasan untuk menyerang, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Jika kalian ingin membela rakyat, kalian harus tetap hidup dulu. Kedua, kalian boleh membela yang lemah, tapi kalian harus benar, kalian tidak boleh melanggar hukum Daxia. Kalian harus mengingat 2 poin ini, paham? Aku mengerti, aku akan memberitahu saudaraku nanti. Derajat Wang Dayong menjawab dengan cepat, Lin Hai menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Mereka bekerja sampai tengah malam dan berhasil meracik 100 botol anggur. Lin Hai juga sangat kelelahan. Jadi dia meminta mereka untuk mengantarkan anggur-anggur ini ke toko besok. Dia pergi tidur duluan. Jika dia menghadiri acara pembacaan puisi dengan lesu, Lin Ruoxue pasti akan marah. Bagaimanapun, dia telah banyak membantu. Lin Hai tidak mau mengecewakannya. Setelah bekerja, dia tidur nyenyak dan harus bangun subuh. Bab 114. Provokasi. Setelah sarapan, Lin Hai tidak mengenakan seragam pejabatnya. Dia mengutus seseorang ke prefektur Jingzhou untuk meminta izin. Dia memberitahu Qiaoer bahwa dia akan menghadiri acara pembacaan puisi. Qiaoer belum pernah bersekolah, jadi wajar saja dia tidak mau menghadiri pertemuan seperti itu. Dia hanya menyuruh Lin Hai untuk pulang lebih awal. Lin Hai langsung menyetujuinya dan naik kereta kuda menuju ke rumah Lin Ruoxue. Lin Ruoxue telah berdandan dan mengenakan gaun terindahnya, dengan sedikit riasan. Dia terlihat sangat cantik seperti peri. Lin Hai sangat terkejut saat melihatnya. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Lin Hai berkata dengan kebingungan. Lin Ruoxue sangat senang dipuji langsung oleh Lin Hai. Untuk mempersiapkan semua ini, Lin Ruoxue bangun sangat pagi dan menghabiskan lebih dari 1 jam untuk berpakaian. Upaya tersebut tidak sia-sia. Tuan, bagaimana penampilan nona muda kami dibandingkan dengan istri kamu? Xiao Cui bertanya. Lin Hai menggelengkan kepalanya dan menjawab, mereka berbeda. Tidak bisa dibandingkan. Lin Ruoxue berkata dengan marah, Xiao Cui, jangan bicara omong kosong. Qiaoer sangat berbudi luhur dan cantik, dia adalah istri yang baik untuk Tuan Lin. Kamu sudah tidak menghormatinya dengan mengatakan hal seperti ini. Maaf, ini salahku. Xiao Cui tahu apa yang dipikirkan nona mudanya, dan mencoba segala cara untuk membuat Lin Ruoxue melampaui Qiaoer. Namun, Lin Ruoxue mengetahui karakter Lin Hai dan tahu bahwa dia jelas bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika dia benar-benar ingin bersamanya, dia pasti akan meninggalkan istrinya. Dia terjerat dalam masalah ini setiap hari, tapi dia sangat menyukai Lin Hai di dalam hatinya. Dia tidak ingin menyakiti Qiaoer, tapi dia juga tidak ingin menyerahkan Lin Hai. Lin Hai merasa tidak nyaman saat melihat Xiao Cui dimarahi. Dia mengganti topik pembicaraan. Katakan padaku siapa saja yang akan mengikuti pertemuan puisi hari ini, setidaknya aku bisa mempersiapkan mentalku terlebih dahulu. Oke, ada Tuan Cheng Xiangyu dari keluarga Cheng, Tuan Zhao Ere dari keluarga Zhao. Sepanjang perjalanan, Lin Ruoxue memperkenalkan orang-orang yang akan berpartisipasi dalam pertemuan puisi ini. Tidak hanya tuan muda dari keluarga besar, tapi juga banyak putri keluarga kaya. Setelah mendengarkan penjelasan ini, Lin Hai sudah punyait, dia khawatir tidak akan bisa melewati hari ini dengan lancar. Dia khawatir orang ini adalah teman Chen Baoyu, dan sebagiannya pasti adalah pengagum Lin Ruoxue, sisanya mungkin adalah orang yang sombong, merasa benar sendiri, dan menganggap mereka sangat berbakat. Kebanyakan dari orang ini adalah musuh bebuyutannya.
dia khawatir akan diserang oleh semua orang saat pembacaan puisi. Melihat Lin Hai terdiam, Lin Ruoxue bertanya-tanya apa yang dipikirkan Lin Hai. Lin Ruoxue juga tahu bahwa Lin Hai telah menebak apa yang mungkin terjadi di acara pertemuan puisi itu. Dia berkata, "Lin Hai, apakah kamu sudah punya ide untuk menulis puisi? Jika kamu tidak punya, aku telah menulis beberapa puisi dalam 2 hari ini. Kamu mungkin bisa menggunakannya." Haha, semua orang yang menghadiri pertemuan puisi hari ini adalah para ahli. Kalau aku tidak menggunakan puisimu, aku khawatir mereka akan menertawakan diriku. Bagaimanapun, pemikiran wanita dan pria memang berbeda, tidak peduli apakah puisi itu bagus atau buruk. Lagi pula, Lin Hai tidak berencana menjadi terkena dengan menulis puisi. Xiao Cuti berkata, "Lihat, aku berkata bahwa Guru Lin harus percaya diri saat dia menghadiri pertemuan puisi. Jangan khawatir tidak bisa menulis puisi yang bagus." Lin Hai menjadi sedikit penasaran. "Bisakah kamu mengizinkan aku membaca puisi yang telah kamu tulis?" Pipi Lin Ruoxue menjadi sedikit merah, dan dia merasa malu, tapi dia tidak menolak. Dia mengeluarkan selembar kertas dan berkata, "Ini." Lin Hai mengambilnya, dan kertas itu masih memiliki aroma yang wangi. Lin Ruoxue menulis 3 puisi. Lin Hai sedikit terkejut, karena awalnya dia mengira semua puisi yang ditulis oleh seorang perempuan akan bertema cinta dan berbau asmara. Dia tidak menyangka ketiga puisi ini begitu heroik. Dia memandang Lin Ruoxue dengan kebingungan, dan kemudian Lin Hai menyadari bahwa Lin Ruoxue pasti telah bekerja keras dalam 2 hari ini agar Lin Hai tidak dipermalukan di acara pertemuan puisi itu. Ketiga puisi ini ditulis khusus untuk Lin Hai. Hal ini menunjukkan bahwa bakat sastra Lin Ruoxue memang sangat luar biasa. Dengan kemampuan seperti ini, jika dia seorang laki-laki, dia pasti akan dengan mudah lulus ujian kekaisaran. Luar biasa, seperti kata pepatah, perempuan sama baiknya dengan laki-laki. Aku sudah menyaksikannya hari ini, jika ketiga puisi ini dimasukkan ke dalam acara pembacaan puisi pasti akan membuat kehebohan. Lin Hai berkata dengan takjub. Lin Ruoxue merasa sangat bahagia ketika dia menerima pujian dari Lin Hai. Ia berkata, "Sejak kecil, aku sering mengikuti ayah ke kamp militer. Aku selalu mengagumi pria yang bertempur di medan perang dan membela negara, jadi aku punya pengalaman meniru gaya penulisan pria." "Ya, bagus, ini puisi yang sangat bagus. Sepertinya aku tidak boleh tampil terlalu buruk hari ini dan membuatmu malu," kata Lin Hai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Hai, Lin Ruoxue semakin bahagia. Saat pertama kali mengobrol dengan Lin Hai, dia terkejut dengan pengetahuan Lin Hai. Tampaknya Lin Hai jelas merupakan orang yang terpelajar dan tidak ada hal yang bisa membuatnya kebingungan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia gunung, tapi dia belum pernah melihat Lin Hai menulis puisi. Alasan dia mengundang Lin Hai pada pembacaan puisi kali ini, selain untuk berkencan, juga untuk melihat seberapa bagus bakat sastra Lin Hai. Mereka bertiga sampai di tempat pembacaan puisi. Ini adalah sebuah rumah besar dengan danau besar di tengahnya. Banyak paviliun dan koridor dibangun di atas danau tersebut. Di tengahnya ada bangunan 3 lantai. Tidak tahu berapa biaya yang diperlukan untuk membangun tempat seperti ini. Ini sangat mewah. Saat ini, perbendaharaan Daxia sekarat. Namun hal ini tetap tidak menghalangi orang berkuasa ini untuk bersenang-senang. Lin Hai merasa sangat kesal. Tampaknya mendirikan tempat seperti ini tidak mungkin dilakukan di setiap dinasti. Generasi sebelumnya membangun negara, sedangkan generasi selanjutnya hanya mementingkan kesenangan sendiri dan tidak peduli sama sekali terhadap negara. Lin Hai berjalan bersama Lin Ruoxue. Mereka berdua seperti sepasang anak emas dan gadis giok, dan menarik perhatian banyak orang begitu mereka muncul. Bagaimanapun, Lin Ruoxue memiliki identitas dan status yang luar biasa di antara murid-murid di ibu kota. Dia tidak hanya mahir dalam musik, catur, kaligrafi dan melukis, tapi dia juga sangat cantik. Banyak talenta muda yang tertarik padanya, dan Lin Hai adalah sosok yang sangat populer akhir-akhir ini. Di usia muda, ia sudah menjadi seorang pejabat tingkat 4, Jing Zhaoyin yang sangat pemberani, apalagi di hari pertamanya menjabat. Ia langsung menghajar Chen Baoyu. Meskipun banyak orang belum pernah melihat Lin Hai, reputasinya telah lama menyebar ke seluruh ibu kota. Setelah mendengar perkenalan teman mereka, mata semua orang langsung terfokus pada Lin Hai. Lin Hai merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan dia sudah siap secara mental. Lin Hai tetap tenang. Dia berjalan maju bersama Lin Ruoxue. "Oh, aku bertanya, tanya siapakah yang datang?" Ternyata Tuan Lin yang datang berkunjung. Tuan Lin telah membuat nama besar di masa jabatan pertamanya. Aku sangat mengaguminya.
Tiba terdengar perkataan sarkastik, Lin Hai menoleh dan melihat, mereka adalah dua tuan muda. Dia mengenakan pakaian rapi dan memegang kipas di tangannya. Mereka tampil elegan, tapi wajahnya terlihat agak kuning, dan terlihat jelas bahwa kesehatan mereka tidak baik, kurangnya olahraga, mungkin karena keterikatan pada tempat hiburan, menyebabkan kerusakan fisik dan depresi mental, meski mereka tampak rapi, tapi matanya kusam. Kalian sangat tampan, bagaimana aku harus memanggil kalian? Lin Hai tidak marah sama sekali, dia malah bertanya dengan sangat sopan.